memang dapat hukum tetap ada proses kesalahan, itu kan kewenangan majelis hakim. Ya silahkan kita hormati. Ini akan menjadi jurisprudensi baru bagi penegakan hukum Indonesia. Kan kalau kayak kemarin waktu Roy Suryo ingat ya, kan oleh LPSK dapat JC, tetapi ternyata nggak paralel dengan penegakan hukum, baik di penyidikan, penuntutan maupun hukuman itu nggak dipertimbangkan. Padahal LPSK sudah memberikan kalau nggak salah sebagai saksi yang dilindungi. Ya. Tapi ini ada perkembangan baru, ini perkembangan positif dalam hukum pidana kita. Di ke depan ya, orang-orang seperti itu yang punya masalah hukum tetapi ada niat baik menjadi justice kolaborator bisa mengacu ke perkara ini. Ini namanya justice kolaborator itu saksi yang bekerja sama. Kalau di luar negeri bahkan ada yang bebas. Kalau dia mengungkap sesuatu yang hampir nggak mungkin terungkap kalau tanpa ada pengakuan dan informasi dari dia. Ya. Dan itu kan kita masih dalam proses mengadopsi konsep justice kolaborator dalam hukum Indonesia. Di KUHP yang baru lumayan jelas ya, tapi di sini di KUHP yang lama kan belum ada, baru undang-undang LPSK. Makanya kan standarnya macam-macam. Waktu Roy Suryo kan tempo hari oleh LPSK dapat predikat saksi yang dilindungi kalau nggak salah ya, dan dicek lagi, tetapi proses hukumnya nggak paralel. Nah, ini baru pertama kali setahu saya penerapan hukumnya paralel dengan apa yang sudah diputuskan oleh LPSK. Dan saya pikir ini bagus juga ya, sebagai praktek-praktek baru dalam hukum pidana Indonesia. Ke depan itu kalau ada orang bermasalah dalam hukum, dia punya rahasia besar yang bisa mengungkap satu hal yang tidak mungkin diketahui publik, tapi dia ungkap, dia akan berjasa, makanya mendapatkan reward itu, hukuman yang lebih ringan. Ya, saya memandang positif ya, bukan sesuai enggaknya itu kewenangan majelis hakim, tapi memandang positif diterapkannya konsep justice kolaborator dalam perkara ini. Sekalipun pelaku ya? Iya, pelaku. Iya, banyak. Ya, kalau Anda baca perkara-perkara mafia ya, dan lain sebagainya, ini bagian dari mafia itu, dia bunuh orang juga dan lain sebagainya. Tetapi karena dia membongkar ya, suatu tindak pidana yang lebih sistematis, makanya dia dapat reward, hukuman yang ringan, bahkan bisa bebas. Ya. Oke. Tapi intinya nggak gini ya, putusan hakim itu ya sesuai dengan kewenangan mereka, bahwa mereka secara mandiri, independen bisa memberikan putusannya. Tapi karena saya juga belum membaca pertimbangan putusan, jadi belum bisa memberikan komentar. Nah, tapi yang jelas sejauh ini komentarnya adalah yaitu bagian dari kemandirian hakim untuk memutus sesuai dengan hasil persidangan, sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan lain yang menurut hakim dirasa itulah hal yang memenuhi rasa keadilan. Bisa bergabung dengan Polri atau dipecat Pak nanti? Oh itu saya masih di masih di institusi Polri atau seperti apa? Nah itu harus dipelajari dulu putusannya. Saya belum baca, baru dapat info ini. Memandang ini masih bisa ditunggu Polri? Enggak, saya ambil komentar hanya terbatas bahwa terhadap putusan ini bagian dari kewenangan hakim untuk memutus secara mandiri dan independen. Dan mengenai substansinya saya belum bisa menyampaikan pandangan karena belum membaca pertimbangan hukumnya. Jadi untuk bisa memberikan pandangan harus sudah membaca pertimbangan hukum. Itu yang selalu saya konsisten sampaikan ketika diminta tanggapan mengenai putusan. Pak, kan statusnya ini kan sebagai justice kolaborator. Nah itu karena statusnya itu, maka apakah karena status itu? Nah makanya tergantung di pertimbangan putusan bunyinya apa. Pak, terkait dengan vonis Barada Richard Eliezer. Gini, tidak sekalian. Kalau hakim memvonis, itu berarti hakim sudah mengambil keputusan. Tentu ada dasarnya. Pak, kok vonisnya melebihi tuntutan jaksa? Itu kewenangan hakim. Oke? Harus dijalankan. Ya tentu saja bahwa yang bersangkutan terdakwa, kemudian setelah divonis jadi narapidana,
masih boleh melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya banding. Kan gitu aja. Ada orang yang protes ini itu yang monggo aja. Namanya juga orang berpendapat. Hari ini kalian berdapat pakai WA, thread, masukkan Instagram bisa. Semua punya hak berpendapat. Tetapi ingat bahwa yang namanya penegakan hukum sudah ada mekanismenya. Oke? Kalau sudah kayak gitu, tentu kita tidak bisa subjektif. Kalau subjektif nanti aduh kasihan kan gitu. Itu subjektif. Oke? Bagaimana menilai kinerja majelis hakim? Kalau menilai majelis hakim ada mekanismenya sendiri. Nggak boleh aku kemudian komentar seenak-enaknya. Nggak boleh. Saya tidak akan mengkomentari yang sifatnya subjektif atas putusan sebuah institusi. Ya, oke, nanti baik institusi. Saya kira clear ya, bos. Oke.